Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak ibu sekalian, apa kabarnya kalian pada pagi hari ini? Semoga kita senantiasa selalu diberikan kesehatan. Anak-anak ibu, sebelum pembelajaran dimulai, marilah sama-sama kita berdoa, memohon kepada Allah agar senantiasa dalam materi pembelajarannya ini kita diberikan kemudahan dalam memperoleh ilmu pembelajarannya kita. Mari kita berdoa. Berdoa dimulai. Selesai. Anak-anak sudah dipersiapkan alat tulis menulisnya. Ayo, kalau sudah dipersiapkan buku dan alat tulis, mari kita belajar, yaitu materi pembelajaran IPS, yaitu materi yang di kelas 8. Di sini nanti Ibu akan menjelaskan tentang masalah, yaitu pengaruh interaksi sosial terhadap kehidupan sosial dan kebangsaan. Adapun peta konsepnya itu dalam pengaruh interaksi sosial terhadap kehidupan sosial dan kebudayaan itu dibagi atas 3, mobilitas sosial, pluralitas, konflik dan integrasi. Untuk mobilitas sosial, kemarin materinya sudah selesai dari 5 poin. Sekarang kita masuki pluralitas. Kemarin perbedaan agama sudah Ibu bahas. Sementara sekarang akan Ibu masukkan materinya kita tentang masalah pluralitas dalam perbedaan budaya. Nah, ini tadi materinya kita, yaitu di bab kedua, karena memang kita masih di bab kedua tentang masalah pengaruh interaksi sosial terhadap kehidupan sosial dan kebangsaan. Apa itu pluralitas masyarakat Indonesia? Yuk, kemarin itu kita sudah membahasnya. Silakan dipelajari dan dibuka kembali materi tentang masalah pluralitas masyarakat Indonesia. Nah, materi ini bagian dari pluralitas karena materinya kita menyangkut tentang masalah pluralitas perbedaan budaya Indonesia. Nah, kita lihat bahwa Indonesia ini beraneka ragam budaya karena Indonesia ini tersebar dari Sabang sampai Merauke. Begitu juga dengan budayanya, budaya kita sangat banyak. Oke anak-anak, sebelumnya Ibu akan menjelaskan tentang masalah gagasan. Gagasan atau wujud ideal. Wujud ideal dari kebudayaan ini merupakan kebudayaan yang terbentuk dari kumpulan ide, gagasan, nilai, norma, peraturan, dan sebagainya yang sifatnya abstrak atau tidak nyata, tidak dapat diraba ataupun disentuh. Kemudian ada aktivitas atau tindakan. Tindakan ini atau aktivitas adalah wujud kebudayaan sebagai suatu tindakan berpola dari manusia di dalam masyarakat yang disebut juga dengan sistem sosial. Nah, sementara sistem sosial itu sendiri terdiri dari aktivitas-aktivitas manusia yang saling berinteraksi, mengadakan kontak, serta bergaul dengan manusia lainnya menurut pola-pola tertentu berdasarkan adat dan tata kelakuan. Kita lihat artefak atau karya. Artefak ini adalah wujud kebudayaan fisik yang berupa hasil aktivitas, perbuatan, dan karya semua manusia dalam masyarakat. Bisa juga berupa benda-benda atau hal-hal yang dapat diraba, dilihat, dan didokumentasikan. Nah, kita lihat di sini yaitu tarian-tarian dari yaitu beberapa suku atau beberapa yaitu provinsi yang ada di Indonesia. Kita ketahui bahwa sifat yang paling nyata di sini dibandingkan 2 wujud kebudayaan itu, yaitu antara lain pada dasarnya budaya itu merupakan salah satu kekhasan manusia yang membedakan manusia dengan makhluk lainnya. Manusia itu selalu menghasilkan budaya
karena manusia itu dikaruniai akal untuk berpikir ya anak-anak, dalam rangka memperbaiki taraf hidupnya. Hal inilah yang membedakan hewan dan juga manusia. Tuh, lihat ya di sini tarian-tarian yang berasal dari provinsi-provinsi Indonesia. Beraneka ragam tarian-tarian, termasuk di dalamnya di situ ada tarian tortor dari Sumatera Utara dan lain-lainnya. Nah, kita lihat perbedaan lokasi. Kita bandingkan bentuk rumah asli masyarakat Jawa dan Kalimantan. Jelas berbeda ya, karena memang terjadinya ada perbedaan kondisi alam yang ada di Jawa dan juga di Kalimantan. Disinilah terjadinya perbedaan-perbedaan hasil kebudayaan tersebut, yaitu berupa rumah-rumah adat. Kalian, anak-anakku juga dapat mengamati berbagai kerajinan yang dibuat dari masyarakat pegunungan dan juga kerajinan yang dibuat oleh masyarakat pesisir. Nah, itu jadi masyarakat kita ada yang tinggal di pegunungan dan juga ada yang tinggal di pesisir atau daerah pantai. Berarti di sini kerajinan-kerajinan masyarakat tersebut saling berbeda satu sama lainnya. Yang ada di gunung atau di pegunungan pasti berbeda dengan kerajinan yang ada di pesisir atau lautan. Karena kita ketahui cuacanya juga kalau seandainya di gunung itu sangat dingin sekali, sementara masyarakat di pesisir atau di daerah laut itu yaitu mengalami yang namanya itu kering atau dikatakan itu lebih banyak panasnya. Perbedaan agama atau keyakinan. Agama Hindu dan Buddha itu banyak meninggalkan hasil budaya berupa patung dan relief pada dinding-dinding candi. Hal ini dapat dipisahkan dari sistem kebudayaan Hindu dan juga Buddha yang menjadikan candi sebagai salah satu tempat suci. Nah, kita lihat ya, kebudayaan Hindu dan Buddha itu mereka banyak menghasilkan candi-candi. Contohnya misalnya Candi Budut, ya, Candi Kalasan, atau Candi Borobudur. Masuk berikutnya lagi, jadi relief-relief pada dinding-dinding candi Hindu Buddha itu biasanya juga mengandung berbagai ajaran untuk umatnya ya. Contohnya itu Candi Borobudur. Di situ banyak sekali pengajaran-pengajaran yang didapat ya. Mulai dari bawah sampai dengan ke atas itu ada yaitu kebudayaan mereka atau di zaman-zamannya pada saat itu. Nah, itu mengajarkan hal-hal yang kita tidak terduga pada saat itu. Jadi pikiran mereka sudah lebih maju dibandingkan kita yang ada pada zaman sekarang ini. Anak-anak ibu, kita lanjutkan kembali bahwa kalian ini dapat menemukan berbagai candi, patung dan juga relief peninggalan kerajaan masa Hindu Buddha yang ada di pusat-pusat kerajaan-kerajaan pada saat itu ya. Nanti kita mempelajari nanti kalau umpamanya di kelas 8 itu ada kerajaan-kerajaan Hindu, kerajaan Buddha, kemudian kerajaan-kerajaan Islam ya yang mulai tumbuh di tanah air kita. Pada masa perkembangan kerajaan Islam, hasil seni bangunan dan juga ukir relief patung bergeser menjadi seni ukir kaligrafi dan juga bangunan masjid. Nah, di sini kita lihat ya nanti di bab kedua kalau Kak Ibu nggak salah ya di semester kedua. Nah, nanti di situ kalian di kelas 8 ini ya, di situ ada dijelaskan tentang masalah kerajaan-kerajaan Islam, peninggalan-peninggalan kerajaan Islam, yaitu salah satunya peninggalannya itu berupa kaligrafi dan juga bangunan-bangunan masjidnya. Nah, selain itu dari kedua hal tersebut yaitu perbedaan lokasi dan juga perbedaan keyakinan di sini ada juga disebabkan karena adanya faktor-faktor lain seperti adanya adat istiadat, kebiasaan dan juga tradisi-tradisi yang berlaku pada saat itu atau tempat tersebut. Nah, keragaman budaya daerah dapat kita ketahui juga melalui bentuk-bentuk pakaian adatnya, lagu daerah, tarian daerah, rumah adat, alat musik, seni pertunjukan, dan serta upacara adatnya. Mungkin kalian waktu SD sudah belajar ya. Nah, itu pakaian-pakaian adat
kemudian lagu-lagu daerah, tarian daerah, rumah-rumah adatnya, alat-alat musiknya, seni-seni pertunjukan mereka, serta upacara-upacara adatnya. Jadi dalam materi ini kita tidak perlu mengupas-ngupas lagi ya. Nah cukuplah gitu ya, kita nanti materinya kita itu ada di SD, nanti kita ingat-ingat kembali lagi. Baik anak-anak, sebelum Ibu akhiri materinya kita, ya, Ibu tak bosan-bosannya atau tak henti-hentinya mengingatkan kepada anak-anak untuk menjaga kesehatan. Ya, semoga kita senantiasa selalu diberikan kesehatan. Ibu tutup, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.